memberi nama Honia itu mungkin harapan orang tua saya, karena Honia dalam bahasa Arab adalah maharani. Itu salah satu sifat Allah, salah satu sifat Tuhan yang maha kaya dan yang memiliki segalanya. Itu harapan orang tua saya. Ketika saya membuat ini kemarin, saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya tulis di situ. Jadi saya lihat teman-teman, wah kok bagus sekali, lalu saya gambar apa gitu. Ternyata ketika saya gambar, ini memang kelihatannya ya inilah saya. Jadi di sini saya itu ternyata berwarna-warni dan berbunga-bunga, itu dasarnya. Jadi dasarnya saya orangnya gini. Tapi ada juga yang biru ternyata. Ada juga di situ yang sesuatu yang terselip di situ ya, tersembunyi mungkin. Tapi tidak kelihatan, kelihatannya yang cerah saja. Itu. Terus di sini saya menggambarkan ini, saya adalah matahari. Di situ saya selalu senyum pada dunia. Jadi di sini saya bisa lihat, saya itu loh baik hati. Saya ini orangnya terbuka. Dari sini kan kelihatan sudah terbuka. Apa yang ada di sini sudah ada. Jadi orang nggak perlu melihat menduga-duga atau apa. Saya adalah orang terbuka di sini. Saya bekerja keras. Saya tuh gak suka dibohongi. Tuh, saya jujur. Saya juga sabar. Di sini suka makan, kadang juga suka jahil, gitu ya. Terus di sini saya orangnya setia. Ada satu pasangan. Although he was passed away, so saya masih setia sampai saat ini dan insya Allah forever. Saya juga bisa jadi guru yang baik. Saya percaya diri, di sini ada semuanya kelihatannya. Saya suka traveling, ya, dan kadang-kadang nangisan juga gitu. Memang itu salah satu kekurangan saya dan itulah saya. Mungkin bisa saya tambahkan. Who am I? Mungkin bisa saya mohon waktu teman-teman kira-kira 7 menit saja untuk melihat video ini. Video ini saya rekam beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2009. Oke. Di situ. Bisa dimaksimalkan. Ya. Dimaksimalkan. Ya, udah. Mau di play sekarang? Iya, play sekarang. Iya. Mohon bersama-sama kita perhatikan ini beberapa ini saya rekam beberapa saat yang lalu. Ini di sini dari JPV itu bisa. Berikut tayangannya. Kanan naik, Pak. Suara kok mati ya? Memang nggak ada suara nih, Bu? Ada. Ini. Nah. Sudah. Nah. Ya. Kalau ini sudah dicetak, miliknya bisa disesuaikan, Pak. Dikecilkan kembali. Ini tadi ya, nanti ganti ya. Atau kita mundur aja dari awal. Ini suaranya ya. Nah, itu. Ya. Perlu diulangi? Ya, Bisa ya. ulangi aja ya. Ya, diulang kan? Bukan. Kamu dibunutin. Enggak, itu nenek Kak. Sekitar 7 menit. Ya, kalah. Pemirsa, keterbatasan fisik terbukti tak selamanya menjadi cara untuk
hal itu dialami seorang pemuda di Surabaya yang berjuang keras mewujudkan keinginannya menangkan pendidikan tinggi. Ketekunan dan dukungan keluarga menjadi pendorong untuk meraih kesuksesan. Berikut tayangannya. Inilah sosok yang patut menjadi sumber inspirasi. Siapa sangka Ahmad Fauzi Rohman, pemuda berusia 24 tahun yang hampir sepanjang hari menjalani aktivitasnya di atas kursi roda ini, merupakan sarjana strata 1 humaniora lulusan sastra Inggris Universitas Airlangga Surabaya. Tekad dan semangat Fauzi dalam meraih pendidikan tinggi sudah terlihat sejak usia belia. Meskipun total body cerebral palsy atau cacat motorik hampir menyerang sebagian besar anggota tubuhnya sejak lahir. Sempat mengalami penolakan semasa awal SMA oleh pihak sekolah karena alasan kondisi fisiknya tak membuat Fauzi menyerah. Ia lulus dari SMA Negeri Unggulan dengan predikat ranking 1 paralel dan memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Airlangga melalui jalur prestasi. Tahun 2005 pemuda ini terdaftar di jurusan sastra Inggris UNER. Kasus dia seperti orang, saya dulu itu komunitas kita, komunitas di kita itu bisa itu belum siap untuk menerima kondisi seperti itu. Waktu luar biasa sekali juga mungkin sebabnya saya sempat di itu waktu itu. Mungkin mereka itu banyak tetapi mereka tidak punya motivasi untuk mengekspos diri mereka sebenarnya. Jadi mereka di rumah saja. Padahal saya yakin setiap orang pasti punya potensi sendiri-sendiri, siapapun itu. Memang tak mudah bagi duta YPAC ini untuk dapat berkuliah di tempat yang tak memberikan fasilitas istimewa bagi penyandang cacat. Namun, itu bukan halangan. Karakter perkuliahan yang jauh lebih dewasa dibandingkan lingkungan SMA sangat membantu kehidupan sosial serta mobilitasnya di kampus. 4 tahun berjuang menempuh pendidikan S1, akhirnya Fauzi berhasil meraih gelar sarjana humaniora dalam waktu 4 tahun dengan IPK 3,4. Di balik kesuksesan Fauzi ada peran besar ibunya, Hajah Lili Ghoniah, seorang guru matematika di salah satu SMP negeri di Surabaya yang harus menghidupi 4 orang anaknya seorang diri sepeninggal sang suami beberapa tahun silam. Lili Ghoniah patut bersyukur atas prestasi yang diraih anak-anak kebanggaannya. Betapa tidak, peran sebagai ibu sekaligus sosok ayah bagi 4 anaknya berhasil mengantarkan putra keduanya, adik Fauzi, menjadi mahasiswa dalam usia 15 tahun. Kini sang anak tengah menempuh pendidikan untuk meraih gelar master di bidang teknik elektro di Belanda. Di mata rekan kerjanya, Lili merupakan sosok ibu yang tangguh mengasuh 4 anak seorang diri. Perjalanan berliku yang dilaluinya cukup menginspirasi lingkungan tempat kerjanya. Sedangkan
keluarga, saya sangat bangga bahwa Bu Lili ini meskipun seorang diri dalam mengasuh anak, anaknya jadi anak-anak yang sangat banyak yang jadi, ada yang sudah lulus dari ITS juga yang belajar di luar negeri. Sedangkan yang anak ini merupakan anak yang pertama, meskipun merupakan anak yang kurang sempurna kalau dilihat dari fisik, tapi Bu Lili benar penuh rasa asuhnya sehingga anaknya bisa jadi anak yang bisa dibanggakan dari sudut mana saja. Tak ada kata lain selain syukur tiada henti yang diucapkan Lili atas anak-anak yang dimilikinya. Di tengah keterbatasan fisik, salah satu anaknya yang mampu memiliki prestasi gemilang. Namun di hati kecilnya, Lili menyayangkan masih banyak keluarga yang memandang sebelah mata penyandang cacat motorik seperti dialami Ahmad Fauzi Rahman, anak kesayangannya. Berlatar belakang pengalaman hidupnya memiliki anak cacat motorik, Lili berniat menuangkannya dalam sebuah buku. Yang menurut saya itu harus bisa kita merubah mindset kita. Jadi dari yang seperti ini kita lihat segi positifnya. Jadi kalau kita harus bisa melihat sisi positifnya. Anak ini bukan suatu beban bagi kita, anak-anak seperti ini. Tapi ini loh ladang pahala bagi kita. Jadi kita harus bisa semangat, ini loh ladang pahala bagi kita. Seperti kalau misalnya dengan adanya kondisi seperti ini, saya tidak malu, bahkan saya bangga. Saya bersyukur pada Allah, alhamdulillah anak saya dijadikan Allah anak yang berguna bagi orang lain. Dengan kondisinya seperti ini, maka saya membutuhkan sopir. Akhirnya saya bisa menafkahi sopir itu kan dengan adanya kondisi seperti anak saya ini, maka akhirnya ada orang lain yang bisa mendapatkan pekerjaan dan nafkah untuk menafkahi anak istrinya dari kondisi anak saya ini. Saya masih ingin tetap belajar, tapi mungkin tidak secara normal, karena kalau secara normal saya itu kan saya harus berhadapan dengan lingkungan yang begitu lagi. Jadi mungkin solusinya saya akan ngambil e-learning atau kelas jarak jauh saja. Pemirsa, suatu kekurangan tidak seharusnya memutus harapan untuk meraih sebuah cita-cita. Hal itulah yang nampak dari seorang Ahmad Fauzi Rahman dan juga keluarganya yang selalu bersemangat untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Dari Surabaya, Vidi Windra dan Basia Fandi melaporkan. I love you, Mom. Speechless. Terima kasih ibu-ibu. Itulah mungkin saya bukan berarti narsis untuk memberikan ini, tapi ternyata ketika saya membuat gambaran itu kemarin benar-benar benar gitu ya apa yang jadi di situ meskipun saya berwarna-warni ada biru di situ satu yang tersembunyi. Jadi tapi masih tertutup oleh warna-warna yang lain, bunga-bunga saya itu tadi. Mungkin ya itulah saya. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang lain. Bu. Iya. Dari tayangan-tayangan yang sudah kita lihat tadi,
ibu di sini berarti single parent gitu ya. Iya. Jadi ada semacam kekuatan gitu ya untuk membimbing anak-anaknya gitu ya Pak. Nah sekarang Ini 3 tahun yang lalu Bapak. 3 tahun yang Iya. lalu ya. Di empat anak gitu ya. Iya, 4 anak. Nah sekarang mungkin kita juga mau belajar dari ibu bagaimana istilahnya usaha-usaha ibu untuk sekiranya kuat di dalam membimbing anak-anaknya, sabar dan sebagainya sehingga semuanya berhasil. Apa usaha-usaha ibu yang dari sendiri atau dari apa saja terserah untuk kuat membimbing sebagai single parent? Ya, terima kasih Pak Irwan. Selama ini yang saya nyuruh saya di depan sini bukan berarti saya lebih dari yang lain ya. Mungkin kita bisa sharing karena di sini saya yang tertua Bapak. Oh iya. Saya tidak tahu. Kelihatan muda Ibu. Tersenyum terus. Karena berbunga-bunga terus. Saya di sini antara saya dengan yang termuda adalah 10 tahun jaraknya Bapak. Oh, iya. Jadi di sini saya mulai ditinggal Bapak. Begitu suami saya meninggal tanpa ada sakit dan macam-macam, jadi langsung meninggal. Jadi benar-benar berat. Dan itu anak-anak saya kumpulkan, saya ajak ngomong. Memang kita kehilangan sosok dan kasih sayang dari Bapak, tapi kita tetap bisa fight untuk maju. Tetap kita bisa maju terus dengan kebersamaan dan keterbukaan. Itu yang saya tekan pada anak saya terutama. Jadi kita terbuka, kamu maunya apa? Terus saya juga bilang, kamu kepingin mami yang kayak gimana? Jadi ini harus kayak gimana? Saya bilang seperti itu. Dan anak bilang, cok cerewet dan seterusnya. Oke, saya akan berusaha jadi seperti yang kau mau. Tapi saya juga pengen kamu seperti yang saya mau. Itu yang pertama kali saya terbuka dengan anak saya. Mungkin itu yang insya Allah mungkin itu kunci suksesnya, salah satunya adalah terbuka itu. Intinya terbuka gitu. Iya, jadi maksudnya bukan terbuka, Nah, jadi maksudnya terbuka. iya, supaya kita tahu apa yang dia mau. Jadi anak-anak saya terbuka sama saya. Ya. Ketika dia harus, mungkin itu Pak Irfan Ya, salah terima satunya. kasih. Di samping itu saya percaya pada keajaiban doa itu, saya percaya itu. Saya, Iya, mungkin. Anda luar biasa, terima kasih. Terima kasih Bapak. Yang luar biasa adalah my creator yang di atas saya, yang meng-create saya, itu yang luar biasa, bukan saya. Saya hanya wayang yang menjalankannya. Terima kasih. Yang bagus Bu. Jadi, aduh ini kepala jadi besar. Walaupun dan kalau gini saya jadi agak menyesal ini, karena saya pikir nanti dipikir sok memamerkan dirinya dan lain-lain. Mungkin itu. Saya lihat sosok ibu ini pribadi yang funky. Jadi selalu ceria ya. Saat ada teman kami yang sakit, ibu ini seperti di rumah gitu, ketuk pintu sudah baikan gitu. Jadi rasa kepedulian dengan teman tuh cukup saya rasa cukup bagus. Memang saya adalah seorang ibu. Terus lagi waktu mungkin nggak kebetulan ya, waktu pertama kali di pesawat itu saya dekat sama Bu Lili, jadi cerita banyak sampai ada satu kalimat Bu Lili bilang begini, saya cerita gini sombong nggak burung gitu. Saya pikir nggak sombong, saya itu seneng mendengar orang lain tuh cerita banyak pengalaman gitu, termasuk Bu Lili cerita tentang anaknya yang sukses, kemudian di satu Perjalanan ke sisi Eropa. juga tapi semuanya juga sukses ya, saya lihat kan semuanya sukses. Cuma kan berbeda antara anak yang pertama yang sekarang lagi di Belanda dengan yang anak yang kedua dan yang pertama yang tadi. ya. Terus cerita panjang lebar, terus saya bilang gini, Bu, saya tuh juga suka traveling gitu. Kalau ibu cerita gini saya menganggap nggak sombong, saya senang aja cerita banyak pengalaman yang akan saya dapat dari orang lain. Sama-sama suka traveling, sama-sama suka jalan, jadi nyambung ceritanya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin bertambah Iya. juga ya, Pak. Ada lagi pertanyaan yang lain? Iya. Silakan. Sebetulnya Jangan sulit-sulit ya. saya tidak bertanya, saya cukup salut dan juga bangga saat ini masih ada seperti Bu Wania. Kemarin sebetulnya Bu Wania sudah cerita, saya sudah bagaimana tip-tip menjadi orang tua yang bisa sukses seperti